Oke, jumpa lagi bersama saya Wong Ganteng Sakdonyo. Dan hari ini ada sebuah kisah nyata keseruan. Dan seperti apa ceritanya dan bagaimana ceritanya sama Mbak E yang tidak perlu kita sebutkan. Jadi pengalaman bagaimana akhirnya menikah dengan orang Hong Kong dan akhirnya seperti apa. Nah ini saya tanya Mbak, langsung nanya ya Mbak, langsung tak naikin ke YouTube, jadi jangan sebut nama apapun, siapapun, yang penting identitas jangan ada yang dibuka. Jadi bayangan sampean dulu, apakah ada pikiran menikah dengan orang Hong Kong? Kalau masalah pikiran, ya namanya manusia pasti ada. Ya, tapi nggak secepat itu kenal langsung nikah gitu kan. Ya, kita jalanin dulu, kita pengen tahu gimana gitu. Jadi awalnya kenalnya dari dia tadi udah diceritain betulin TV ya? Iya. Betulin TV, terus ikut diajak atau nemenin? Iya. Ya enggak diajak, jadi bosnya minta nomor HP saya. Terus nomor HP saya dikasih ke dia gitu. Oh, bosnya minta nomor HP sampean? Iya. Bosnya yang betulin TV? Iya. Oh, bukan yang betulin TV-nya sendiri minta nomor ke sampean, bukan? Enggak. Oh. Malah dia itu diam, orangnya diem gitu, cuek kakinya gitu. Enggak kayak orang lain kalau ditanya, maksudnya langsung nyapa gitu loh. Kayak dia itu kayak sungkan, malu gitu, ada rasa malunya, ada sungkannya gitu loh. Enggak kayak orang yang lain gitu. Mungkin karena yang lain itu udah terbiasa gitu. Kalau di tempat namanya dia kerja gitu ya, maksudnya ya mau bercanda oke gitu loh. Yang penting jangan ganggu kerjaan gitu loh. Mungkin. Tapi sampean di Hong Kong sebelum kenal sama dia kerjanya berapa tahun? 10 tahun. Berapa? 10 tahun. 10 tahun, Mbak, 5 kontrak. Iya. Iya. Ya, yang kemarin ya hitungannya sampai nikah hitungannya 15 loh. Kalau total berarti ini menikahnya sudah 5 tahun. Maksudnya 15 tahun aku dihitung jadi TKW. Gitu. Loh. Sampai nikah gitu loh. Sampai nikah itu 15 tahun. Berarti tadi kan 10 tahun. Iya, 10 tahun itu kan dengan majikan. Nah, yang 5 tahun dengan suami. Gini loh, Mas. Yang 10 tahun itu majikan satu. Terus kan aku pulang kan. Di Indo di Jawa itu setahun. Terus kesini lagi. Di sini lagi sekitar jalan udah masuk 4 tahun lah. Empatnya udah jalan, maksudnya aku mutus kontrak waktu nikah. Iya kan, ya memang kan harus milih salah satu, masih ngelanjutin bekerja visanya atau visa sama suami. Nah, sampean memilih visa sama suami kan artinya. Iya. Oh, berarti 10 tahun itu, dan di 10 tahun itu juga pacaran ya sama orang Hong Kongnya? Iya, masih pacaran. Pacarannya hari Minggu aja ya?
Ya enggak lah, maksudnya kalau aku kan dulu bebas mah, kerjaku bebas, Hah? kita keluar bebas, Oh, aku kerjanya bebas gitu loh. tapi gini, oke wis. Kita Berarti, yang penting ada izin kita keluar. oh karena satu majikan itu tadi ya, karena sudah hapcok tadi ya, Iya. udah percaya ya. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi ya, aku nggak apa-apa ya Mbak banyak tanya, karena biar memberikan apa-apa. memberikan gambaran ke teman-teman yang serba tidak tahu, apakah ketika Saman menikah dengan orang Hongkong itu enak semua atau nggak enak atau medium atau sama saja? Menurut Saman biar? Ya kalau menurut aku sih ya ada enaknya ada enggaknya gitu loh. Enaknya gimana? Ya kalau enaknya ya enaknya gini loh ya Mas, maksudnya namanya kita sama dia benar-benar suka gitu ya. Terus tiba-tiba berubah gitu loh. Yang jadi nggak enak tiba-tiba berubah, nggak sama kayak dulu. Iya. Oh. Iya. Jadi apa mungkin karena aku jelek gitu loh. ada kepikiran kalau dulu emang Saman cantik dulu. Ya dia pernah ngomong sama aku. Dulu kamu itu cantik. Tapi kenapa kok sekarang kamu gendut gitu loh. Selalu ngomong gitu. Maksudnya dia itu suruh ngurusin badannya gitu loh. Oh iya, I see. Jadi penampilan itu bisa berubah dan orang juga nggak mood lagi gitu loh. Jadi bisa jadi faktornya seperti itu gitu ya. Berubah. Iya. Oke, jadi iya. Jadi itu terjadi akhir-akhir ini ya? Terjadi akhir-akhir ini. Sekarang kan kita harus tahu gitu loh. Oh. Iya, terjadi akhir-akhir inilah, ya belum lama ya, paling baru sekitar 2 mingguan lah. Oh, baru gelagat itu mulai dia menunjukkan dan 2 minggu. Dia menunjukkan dan iya, menunjukkan udah, maksudnya kayak firasat aku baru tahu itu ya 2 minggu gitu loh. Tapi menurut Samen ya sebagai seorang wanita ya kecewa ya atau kok kayak gini ya kayak gitu ya, suamiku kok jadi kayak gini gitu. Iya, kecewanya ada banyak kecewanya. Kadang kita bisa merenung diri ya, bisa ngomong sendiri, nanya pada diri sendiri ya. Kenapa kok jadi begini gitu loh, salah saya apa gitu, kekurangan saya apa gitu loh. Perasaan saya baik-baik aja gitu ya, saya pun ngelayanin dia pun secara baik-baik gitu ya. Kita kenapa kok kayak masih ada yang kurang gitu di mata dia gitu loh. Apa karena aku udah gendut? Enggak. Kenapa? Sudah gendut, nggak seksi lagi kayak dulu gitu. Ya aku ngerasa gitu. Aku ngerasa gini, apa karena aku jelek gitu ya, pernah aku ngaca ya, nyeremin gitu ya. Perasaan aku ya emang aku rasa badanku rada gemuk dikit gitu ya. Terus dia suka ngomong gemuk, ya aku berusaha harus ngurangin makan gitu ya. Tapi ya kita yang makanan kering gitu, jangan suka ngemil makanan kering gitu loh. Tapi hubungan suami istri lancar kan? Aman-aman saja kan? Lancar. Nggak ada persoalan kan? Aman. Alhamdulillah aman. Nggak ada, tetap aman. Atau misalnya ada sesuatu yang berbeda kok, seminggu biasanya minta 3-4 kali, kok ini nggak minta sama sekali, kayak gitu kan nggak ada kan? Normal semuanya? Nggak ada. Lancar ya? Biasa aja. Cuman agak
agak perlakuannya berubah. Jadi ada perubahan-perubahan yang menurut sampean kok ada beda. Ada sih, maksudnya kalau masalah suami istri dia oke sih. Nggak ada masalah ya suami istri? Nggak ada masalah. Hubungan. Terus maksudnya uang juga nggak ada uang juga aman ya? Uang, materi. Kalau materi ya emang sekarang makin berkurang. Tuh loh. Agak sulit ya. Iya. Tapi boleh kan sampean bekerja? Kalau nanya ke dia. Boleh ya. Udah diizinin. Sebelumnya? Yang penting yang sebelumnya ya boleh kerja, terus berhubung aku kerja baru 1 bulan, kan taunya aku ada hamil gitu ya. Dia kayak nggak suka gitu sama aku gitu. Kok kenapa gitu? Kan aku udah bilang gitu ya, namanya kita kan nggak tahu gitu ya. Walaupun di sini udah hati-hati gitu kan. Namanya orang dikasih gimana sih? Oke. Jadi seperti itu ya ceritanya. Tapi berarti selama ini ya memang perjuangannya sampean terus akhirnya dapat menikah ya. Apa memang dulu ada masa lalu yang kelam, Mbak? Sebelum berangkat ke Hong Kong itu apa ada sesuatu yang pahit yang sampean derita apa sampean alami? Dulu aku berangkat ke sini yang sebelum kenal sama suamiku sini. Pertama kali memutuskan untuk berangkat ke Hong Kong, bukan menikah, berangkat ke Hong Kong itu apakah punya persoalan atau permasalahan yang nggak ada, dirasa berat gitu? Enggak ya? Nggak ada. Cuman ditinggal suami aja ya? Saya ditinggal suami, saya udah ikhlas karena aku mikir aku pergi ke luar negeri karena buat masa depan anak saya. Kalau saya nggak cari nafkah, siapa yang mencari nafkah anak saya gitu loh. Saya harus berdiri sendiri gitu loh. Oke. Jadi keinginan sampean sendiri. Aku mikir gini ya. Gimana? Aku mikir gini loh, Mas. Tanpa ada lelaki, perempuan pun bisa loh jadi kepala rumah tangga. Gitu. Mantap. Aku gitu, sukanya gitu loh. Aku mikirnya gitu. Aku sampai mikir gini ya. Andai kan anak saya udah dewasa gitu ya, bakalan aku curhatkan ke dia gitu ya. Pahitnya dulu aku mengandung dia gitu kan, sampai melahirkan dia ya kan, sampai aku mendidik dia pun harus benar-benar ini gitu loh. Benar-benar kuat ya, harus keras ya. Ya benar-benar kuat, keras gitu ya. Aku sampai bilang gini ke dia, bilang ke anak saya, kamu tahu nggak Nan, ibu kan kerja capek gitu ya. Kamu sekolah yang rajin, yang pinter kan buat kamu, bukan buat ibu sendiri gitu kan. Ibu kalau kamu pinter juga ibu bangga gitu kan seneng gitu loh. Terus kalau kamu besok besar, kalau kamu udah gede gitu ya, kamu udah dewasa, kamu nikah, married, punya istri, jangan sia-siakan perempuan istri kamu. Jangan sampai istri kamu itu menangis gitu loh. Itu tidak boleh. Anak saya nanya ke saya, kenapa Bu kok nggak boleh, katanya kan. Kamu tahu nggak, kalau sampai lelaki bikin istri menangis, itu anggap aja rezeki kamu hilang. Air mata yang mengalir dari istri kamu itu rezeki kamu. Terus sekarang umur berapa anaknya sampean? 16. Udah lumayan gede ya, berarti sudah ngerti ya, diajak omong tahu. Terus sampean menikah lagi dia tahu? Tahu, ya kita kan izin sama dia. Masa kita nggak izin, Mas? Kita kan punya anak, ya. Kita punya orang tua. Maksudnya saya nanya, jadi oke lah, ma ya, atau emak atau mami atau apa kalau manggil? Ya dia manggilnya ibu. Oh ibu, tapi ya sudah ya. Jadi 16, nggak ingin dibawa ke sini Mbak? Enggak ya? Dia nggak mau diajak, nggak mau, katanya dia bilang, aku nggak mau ninggalin Mbak Putri sama Mbak Kakung katanya, karena dia yang rawat dari bayi merah
Oh, udah sampean tinggal ya? Iya, masih 40 hari. Ngeri ya, 40 hari sudah sampean tinggal ya. Jadi dia sama mbahnya ya. Dididik sama mbahnya baik berarti. Berarti sampean ngiriminya mbahnya ya? Iya, Mbah dari sampean sendiri ya, orang tua sampean sendiri, bukan mertua ya? iya, bukan. Oh. Malah mertua, boro-boro mertua ngeliatin cucunya nggak ada. Oh. Sekarang aja dia udah besar, nanya-nanya kabar. Karena dia udah besar mah, dia pinter mah, dapat beasiswa lagi, Oh. dapat pendidikan pun bagus. Oh. Ya nanti kita bawa ke Jepang lah, kalau dia mau. Kalau Insya Allah Mas, kalau dia itu mau, kalau dia itu lagi belajar itu sih otomotif. iya nggak apa-apa kan, Jepang banyak tuh perusahaan Toyota, kemudian Nissan. Saya punya jalur. Adik saya kan S2, S3-nya di Jepang. Dapat beasiswa juga. S1-nya dulu di ITB. Jadi ini justru ya, makanya hubungan baik ketika akan terjalin, maka akan menciptakan sesuatu yang lebih baik kan. Nah, kenapa saya nanya ke sampean kan, saya ngorek, tapi ternyata ada mutiara-mutiara, ada berlian, ada intan yang nanti tinggal kita poles dikit aja udah gemerlap kan. Nah, jadi ini menarik sekali ya pembicaraan saya dengan sampean. Menurut saya menikah dengan orang Hong Kong tidak seindah atau tidak semenarik apa yang dibayangkan ya. Semuanya selalu ada sukanya dan ada dukanya. Tapi memang dasar dari awal sampean sudah orangnya tough, udah strong, udah kuat. Jadi nggak ada problem kan. Cuman kemarin aja sedikit kok kayak gini rasanya gitu ya kan. Hanya oleng sedikit ya, belum sampai ngeblak tapi oleng sedikit gitu kan. Iya, kalau ngeblak jangan sampai lah Mas, masih inget anak, masih inget orang tua. Iya, maksud saya kan wajar kan, namanya manusia kan nggak semuanya baik-baik terus. Iya, walaupun sepahit-pahitnya kita ada masalah rumah tangga, jangan sampai orang tua itu nyampe dengar, takutnya jadi beban orang tua, malah jadi kita nyusahin orang tua. Kita mikirin diri sendiri aja udah susah, ntar orang tua dengar malah tambah sakit, kitanya yang malah bingung. Jadi kan rata-rata anak-anak tadi curhat kan sama Miss Yuni tentang persoalannya. Ini ternyata yang curhat juga notabene-nya sampean yang sudah posisinya sudah menikah kan, yang sudah berbeda statusnya aja sih, tapi manusianya kan tetap sama. Tapi sekali lagi ya, ada hal yang bisa dipesankan kepada teman-teman bahwa berhubungan dengan orang Hong Kong itu atau sampai menikah dengan orang Hong Kong itu tidak semanis apa yang dibayangkan itu. Kira-kira ada yang bisa sampean pesankan nggak? Ya, sebenarnya sih ya, kalau semua orang tuh nggak sama ya. Ya mungkin yang lagi aku jalanin aja gitu. Namanya orang manusia kan beda-beda, nggak semua manusia itu sifat sama gitu ya. Ada yang begini, ada yang begitu gitu kan. Ya mungkin karena yang aku lagi alamin gitu ya. Ya mungkin kayak gini gitu. Tapi yang jelas kan tidak ada kekerasan, tidak ada sesuatu, cuman perubahan-perubahan yang terjadi pada pasangan kita ya, karena memang usia pernikahan sudah bisa dikatakan berapa, 5 tahun ya? Iya, belum lah Mas, belum 5 tahun lah, 3 tahun. Oh, baru 3 tahun ya, masih 3 tahun ada dampak perubahan ya, namanya kehidupan pasti berubah ya. Iya, namanya rumah tangga pasti ada lika-liku lah. Nggak ada jalan mulus, pasti ya ada enaknya, ada susahnya gitu. Oke, jadi saya rasa seperti itu ya. Jadi pembelajarannya bahwa semua butuh proses, semua butuh dijalani, semua juga harus disyukuri. Baik itu ya, harus semangat. Harus semangat ya, masih olengnya cuma dikit aja ya kan, nggak sampai
yang kebacut beloknya kan, masih tataran normal, masih bener. Karena memang saya ngelihat sampean punya anak yang dididik oleh orang tua sampean yang notabene-nya dari cerita sebentar aja menurut saya punya nilai yang istimewa. Oke. Mungkin ada beberapa kata atau pesan sampean buat teman-teman semuanya dalam menjalani hidup, ada yang bisa disampaikan nggak Mbak kira-kira? Kalau bagi aku kayaknya nggak ada lah. Nggak ada yang mau komen. Ya nggak, misalnya No komen. misalnya di dunia ini keberuntungan nggak ada, tapi ketika kita punya kerja keras dan usaha, jangankan duit, bojo aja bisa kita dapatkan, bisa jadi kayak gitu loh Mbak. Sampai aja Ya bisa. kalau masalah usaha di Indo ya emang dia yang beliin kiosnya gitu. Oh, jadi ya intinya bisa mendapatkan suami itu di Hong Kong ya ada plusnya juga ada minusnya. Jangan dibayangkan enaknya saja, ada juga nggak enaknya. Tapi ya namanya hidup selalu akan seimbang, enak dan tidak enak. Tinggal bagaimana kita menyikapinya kan. Terima kasih Mbak ceritanya, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran dan masukan buat teman-teman yang di Hong Kong, yang selalu pingin punya harapan. Kalau di Hong Kong nggak kayak di Indonesia, mau janda anak 2, anak 3, kalau orang sudah jatuh cinta ya dimanapun tempatnya, namanya kalau sudah cinta ya pasti semuanya akan berjalan menarik dan indah. Tapi di balik keindahan itu ada sesuatu yang harus dibayar, ada sesuatu yang harus dikorbankan. Terima kasih atas ceritanya Mbak. Dari saya mudah-mudahan menginspirasi